Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi ajar BIPA dalam keterampilan membaca. Yang terdiri dari yang pertama, prinsip materi ajar. Yang kedua, sumber belajar dan media materi ajar. Yang ketiga, tugas dan latihan. Dan yang keempat, kerangka materi ajar. Selanjutnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Jumratul Ula NIM 44. Yang kedua, Risma Abrilia NIM 46. Yang ketiga, Umi Fadila NIM 50. Yang keempat, Riza Devika Putri Si Aristi NIM 52. Yang kelima, Joshua Arya Putra NIM 61. Yang keenam, Roy Milati NIM 63. Dan yang ketujuh, Cynthia Faradila Santosa NIM 73. Baik, langsung saja berikut penjelasan dari kelompok kami. Sebelum kita memilih sebuah materi ajar, tentunya kita harus memperhatikan beberapa prinsip terkait dengan apa yang harus diperhatikan dalam memilih sebuah materi ajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip materi ajar BIPA khususnya dalam keterampilan membaca. Dalam keterampilan membaca, kelompok kami menggunakan 3 prinsip. Di antaranya ada prinsip relevansi, ada prinsip konsistensi, dan yang terakhir prinsip kecukupan. Nah, yang pertama adalah prinsip relevansi. Artinya, materi ajar keterampilan membaca harus relevan atau memiliki keterkaitan atau hubungan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua adalah prinsip konsistensi. Artinya, materi ajar keterampilan membaca harus konsisten atau ajak. Misalkan, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai 4 aspek, maka materi ajar yang diajarkan juga harus meliputi 4 aspek. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah prinsip kecukupan. Artinya, materi ajar keterampilan membaca harus cukup memadai untuk membantu penutur asing dalam menguasai capaian kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak, karena jika terlalu sedikit, maka materi ajar akan kurang membantu dalam mencapai kompetensi dasar yang telah dirumuskan. Sebaliknya, jika terlalu banyak, akan membuang-buang waktu dan tenaga untuk mempelajarinya. Sumber belajar dan media materi ajar. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu siswa belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak terbatas apakah dalam bentuk cetakan, video, format perangkat lunak, atau kombinasi dari berbagai format yang telah digunakan oleh siswa ataupun guru. Sumber belajar juga diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda dan orang yang mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Sumber belajar dalam BIPA dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada tempat atau lingkungan alam sekitar. Misalnya perpustakaan. Perpustakaan dikatakan sebagai sumber belajar membaca dalam BIPA karena pembelajar BIPA dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku melalui membaca referensi yang ada di perpustakaan. Yang kedua ada benda, berupa papan informasi yang ada di tempat umum. Papan informasi dapat dikatakan sebagai sumber membaca dalam BIPA karena ketika pembelajar BIPA berada di tempat umum dan membaca papan informasi atau peringatan, maka dimungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku. Yang ketiga ada bahan, misalnya berupa sumber belajar yang diperoleh dari internet atau website, yang dapat digunakan pembelajar BIPA dalam belajar membaca. Yang terakhir ada buku, misalnya buku pelajaran, kamus, ensiklopedi, yang dapat dibaca secara mandiri oleh pembelajar BIPA. Sumber belajar akan menjadi bermakna bagi siswa didik maupun guru apabila sumber belajar diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya bagi sumber belajar. Media pembelajaran BIPA keterampilan membaca. Media pembelajaran BIPA adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing.
Adapun media pembelajaran yang bisa digunakan, yang pertama media grafis, yaitu surat kabar. Seperti halnya majalah, surat kabar pun kaya akan bahan pembelajarannya. Kelebihannya, surat kabar lebih aktual daripada majalah karena terbitnya harian. Contoh pengajarannya, pembelajar diberi sebuah surat kabar yang berbeda, tetapi tanggal terbitnya sama. Pembelajar baca berita yang bertema sama dan surat kabar yang berbeda. Pembelajar menulis satu atau beberapa paragraf yang berkaitan dengan isi berita, hasil tulisannya kemudian didiskusikan. Kemudian yang kedua, media audiovisual, yaitu rekaman siaran televisi. Rekaman siaran televisi merupakan media audiovisual yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Rekaman siaran televisi apapun dapat digunakan asal sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dapat dimanfaatkan untuk mengajarkan pembaca. Contoh pengajarannya, pembelajar menonton sebuah rekaman acara televisi, misalnya sinetron yang ceritanya tidak bersambung selama 15 menit dan tidak diputar sampai habis. Pembelajar kemudian membaca tulisan-tulisan yang ada sebelum sinetron itu diputar dan mendiskusikan artinya dengan pengajar. Hasil pekerjaannya pun kemudian didiskusikan bersama pengajar. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekitar, seperti perpustakaan. Perpustakaan merupakan media yang baik terutama untuk pembelajar yang berstatus siswa atau mahasiswa. Contoh pengajarannya, pembelajar bersama pengajar mengunjungi perpustakaan, kemudian pembelajar membaca buku yang disenanginya dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian pembelajar melaporkan hasil bacaannya secara lisan dan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Abrilian, NIM 46. Di sini saya akan menjelaskan tugas-tugas keterampilan membaca dalam bahasa Indonesia penutur asing. Williams pada tahun 1986 dalam Nation mengungkapkan bahwa terdapat 3 prinsip dalam membaca. Yang pertama, tujuan sesuai pembaca. Dalam membaca harus disesuaikan dengan tujuan membaca. Entah itu membaca untuk mencari informasi, membaca untuk belajar, membaca untuk kesenangan, membaca untuk mengintegrasi informasi, membaca untuk kritik, atau bahkan membaca untuk menulis. Yang kedua, pembaca harus melakukan kegiatan membaca yang tepat sesuai dengan tingkat kemahirannya. Yang ketiga, membaca adalah salah satu cara untuk mengembangkan kecakapan dalam berbahasa. Nah, pelaksanaan kelas membaca secara garis besar terdapat membaca intensif dan membaca ekstensif. Membaca intensif adalah membaca yang terfokuskan pada struktur untuk menilai sebuah wacana dan memahami makna sebuah wacana tersebut secara harfiah. Untuk membaca ekstensif adalah membaca yang memahami secara umum keseluruhan bagian dari sebuah wacana, biasanya pada buku dan juga esai. Untuk pembelajar BIPA dalam tugas membaca adalah meningkatkan keterampilan membaca melalui membaca intensif. Mengapa membaca intensif? Karena dalam membaca intensif menggunakan materi bahasan yang lebih pendek dan penguasaan kosakata yang lebih sedikit sesuai dengan tingkat pembelajar BIPA yang kosakatanya juga masih sedikit. Nah, ada beberapa tugas-tugas yang bisa dilakukan pembelajar BIPA dalam memahami keterampilan membaca. Yang pertama adalah konsep perceptive reading. Di sini biasanya digunakan dengan membaca nyaring yang biasanya diterapkan dalam pertemuan awal antara peserta didik dengan pengajar. Yang kedua adalah selective reading yang difokuskan pada struktur dan juga kosakata. Dalam kosakata, misalnya tugasnya adalah yang pertama mencari padanan kata-kata baru antara bahasa Inggris dan juga bahasa mereka. Yang kedua, mencari kata-kata yang berimbuhan seperti imbuhan meng dan imbuhan di.
Yang ketiga, mencari kata penggolongan dalam teks bacaan. Yang keempat, dalam ranah sintaksis, yakni peserta didik ditugaskan untuk membuat kalimat-kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia yang telah didapatkan dalam kata-kata pada bagian tugas kosakata. Nah, yang ketiga adalah interactive reading. Di sini peserta didik diberikan tugas untuk memahami bacaan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara singkat. Nah, konsep-konsep di atas itu dapat digunakan untuk mengetahui dan juga memahami seberapa tingkat pemahaman peserta didik dalam keterampilan membaca suatu teks bacaan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menerangkan materi latihan membaca pipa. Ada 10 materi tentang latihan membaca pipa. Materi yang pertama adalah materi perkenalan. Pembelajar pipa di sini untuk melatih membaca, mereka disuruh membuat sebuah biodata atau perkenalan dengan menyebutkan nama, asal, kesukaan, dan nama panggilan mereka. Setelah itu mereka disuruh membaca bagaimana perkenalan tersebut. Materi kedua adalah waktu. Di sini pembelajar pipa belajar membaca waktu dalam bahasa Indonesia seperti suasana, waktu sore, pagi, malam, atau siang, dan membaca waktu pukul berapakah ini seperti pukul 12 siang, pukul 13 siang, atau 6 sore, seperti itu. Yang ketiga adalah materi kegiatan sehari-hari. Pembelajar pipa berlatih membaca kegiatan sehari-hari yang dilakukan di Indonesia, seperti halnya berjalan, berbelanja, menyapu, mengepel, membeli, dan seterusnya. Materi yang keempat adalah identitas diri. Di sini, pembelajar pipa belajar membaca identitas diri mereka atau pembelajar pipa yang lain. Identitas diri mereka seperti paspor atau kartu tanda penduduk. Yang kelima adalah fasilitas umum. Di sini pembelajar pipa belajar membaca fasilitas umum yang ada di Indonesia seperti tong sampah, jalan raya, halte, telepon umum, jembatan, dan lain sebagainya. Materi yang keenam adalah huruf dan angka. Di sini pembelajar pipa berlatih membaca huruf yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu huruf alfabet, yaitu membaca huruf A sampai Z. Angka, dalam pembelajar pipa belajar menyebutkan angka atau membaca angka dalam bahasa Indonesia. Angka 8, angka 1, angka 2, angka 9, angka 100, 1000, dan seterusnya. Yang ketujuh adalah materi transportasi. Di sini pembelajar pipa belajar membaca alat transportasi yang digunakan di Indonesia seperti sepeda motor, sepeda, becak, mobil, delman, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada materi hari dan nama-nama bulan. Di sini pembelajar pipa berlatih membaca hari dalam bahasa Indonesia, mulai membaca hari Senin sampai dengan hari Minggu. Nama-nama bulan. Pembelajar pipa belajar menyebutkan atau membaca nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia seperti bulan ke-1 yaitu Januari, bulan ketiga Maret, dan seterusnya sampai bulan Desember. Yang ke-9 ada materi profesi. Di sini pembelajar pipa belajar berlatih membaca macam-macam profesi yang ada di Indonesia seperti profesi guru, dokter, pegawai, tentara, polisi, petani, dan lain sebagainya. Yang ke-10
ada materi arah dan petunjuk. Di sini, pembelajar BIPA belajar membaca arah dan petunjuk dalam bahasa Indonesia. Arah dalam bahasa Indonesia contohnya seperti arah barat, utara, timur, selatan, dan lain sebagainya. Untuk petunjuk, mereka bisa berlatih membaca petunjuk yang ada di Indonesia, seperti petunjuk toilet berada di sebelah kanan, atau kantin berada di sebelah kiri, atau gedung pertemuan ada di belakang. Dan petunjuk lain seperti kita bisa membaca petunjuk rambu-rambu lalu lintas, yaitu rambu-rambu larangan untuk parkir, larangan untuk berhenti, dan lain sebagainya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi latihan membaca BIPA. Terima kasih. Saya Remilati, 63. Di sini saya akan menjelaskan kerangka materi ajar keterampilan membaca BIPA. Di BIPA level 1, elemen kompetensi yang pertama adalah mampu membaca nyaring teks deskriptif, pendek, dan sederhana berkaitan dengan informasi pribadi seperti nama, alamat, pekerjaan, negara, dan lain-lain. Indikator kelulusan yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks sederhana. Yang kedua adalah membaca nyaring teks deskriptif, pendek, dan sederhana berkaitan dengan perkenalan. Elemen kompetensi yang kedua yaitu mampu menemukan informasi yang berkaitan dengan arah, lokasi, lingkungan sekitar, dan aktivitas harian seperti iklan, peta, pengumuman, menu, dan jadwal. Indikator kelulusannya adalah mengenal kata, frasa, dan ungkapan yang berkaitan dengan arah, lokasi, lingkungan sekitar, dan aktivitas. Indikator kelulusan yang kedua adalah mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks sederhana yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari. Pada level kedua yaitu elemen kompetensi yang pertama yaitu mampu melaksanakan tugas sederhana dan rutin sesuai dengan isi teks berupa petunjuk, instruksi, prosedur, dan lain-lain. Di dalam elemen ini ada indikator kelulusan yang pertama yaitu menerapkan isi teks berupa petunjuk, instruksi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memahami tugas sederhana dan rutin sesuai dengan isi teks berupa petunjuk, instruksi, prosedur, dan lain-lain. Di elemen kompetensi yang kedua yaitu mampu mengabstraksikan teks deskripsi tentang perasaan, latar belakang diri, lingkungan sekitar, dan hal yang berkaitan dengan kebutuhannya. Indikator kelulusannya itu ada dua yaitu yang pertama adalah menyimpulkan isi teks deskripsi tentang perasaan, latar belakang, dan lain-lain itu. Yang kedua, menyusun ringkasan hasil baca tes deskripsi tentang perasaan, latar belakang, dan lain-lain. Pada level ketiga, elemen kompetensi yang pertama yaitu mampu memahami teks narasi yang menggunakan kata-kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan hal-hal yang umum. Indikator kelulusan yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks. Yang kedua, mengidentifikasi makna kata dari teks narasi yang mengandung kata sehari-hari atau yang berhubungan dengan hal-hal umum. Elemen kompetensi yang kedua yaitu mampu memahami teks deskripsi yang digunakan dalam surat nonformal atau pribadi berkaitan dengan suatu peristiwa, perasaan, atau harapan. Indikator kelulusan yang pertama yaitu menentukan bagian-bagian teks deskripsi berupa surat nonformal atau pribadi yang berkaitan dengan suatu peristiwa, perasaan, atau harapan. Indikator kelulusan yang kedua yaitu menentukan hal-hal penting dari yang tertuang dalam teks deskripsi berupa surat nonformal atau pribadi. Di BIPA level keempat ada elemen kompetensi yang pertama yaitu mampu memahami isi artikel atau opini dalam laporan berkaitan dengan isu mutakhir. Indikator kelulusannya yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks. Yang kedua, meringkas isi artikel opini dalam laporan berkaitan dengan isu mutakhir. Elemen kompetensi yang kedua yaitu mampu mengungkapkan kembali pesan moral dalam dongeng atau cerita rakyat. Indikator kelulusannya yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kalimat atau kumpulan kalimat yang mengandung pesan moral dalam dongeng atau cerita rakyat. Selanjutnya, pada BIPA level 5 terdapat elemen kompetensi yang pertama yakni memahami teks faktual dan sastra yang panjang, dapat berisikan 500 sampai dengan 700 kata, dan kompleks dengan gaya tulisan yang berbeda. Dengan indikator kelulusan yang pertama ialah
mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan dari teks faktual seperti laporan, tinjauan, berita, dan sastra. Indikator kelulusan yang kedua ialah menemukan pesan yang terkandung dalam teks sastra menggunakan gaya penulisan yang berbeda. Selanjutnya, elemen kompetensi yang kedua yakni memahami teks eksplanasi berupa artikel khusus dan instruksi teknis yang panjang. Dengan indikator kelulusan yang pertama ialah memadankan kata dari istilah teknis dalam artikel khusus panjang yang berisikan 500 sampai dengan 700 kata. Dan indikator kelulusan yang kedua yakni membuat bagian alur atau bagan alur dari teks eksplanasi yang berisi instruksi teknis yang panjang. Pada BIPA level 6 terdapat elemen kompetensi yang pertama yakni menginterpretasi teks yang berhubungan dengan ranah sosial, akademis, dan profesional. Dengan indikator lulusan yang pertama dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks. Yang kedua dapat mengidentifikasi gagasan umum dari teks yang berhubungan dengan ranah sosial, akademis, dan profesional. Dan yang ketiga dapat menyampaikan hasil penilaian mengenai kelebihan dan kekurangan teks bacaan dalam ranah sosial, akademis, dan profesional. Selanjutnya, elemen kompetensi yang kedua yakni menganalisis teks yang berhubungan dengan ranah sosial, akademik, dan profesional dengan bahasa yang terstruktur dan memiliki pola organisasi teks yang sistematis. Dengan indikator kelulusan yakni dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan teks. Yang kedua, dapat mengidentifikasi pola organisasi teks dalam ranah sosial, akademik, dan profesional. Dan indikator kelulusan yang ketiga yakni dapat menyampaikan hasil analisis teks berdasarkan pola organisasi teks dalam ranah sosial, akademik, dan profesional. Selanjutnya, yang terakhir ialah BIPA level 7, di mana dalam level 7 ini terdapat elemen kompetensi yang pertama, yakni memahami berbagai teks tulis tanpa kesulitan, termasuk teks dengan struktur dan bahasa yang kompleks, seperti buku petunjuk, artikel ilmiah, dan karya sastra. Dengan indikator kelulusan, yang pertama dapat mengidentifikasi fungsi sosial dan tujuan dari berbagai jenis teks yang memiliki struktur dan bahasa yang kompleks. Yang kedua, dapat menentukan persamaan dan perbedaan isi atau struktur dari berbagai jenis teks, termasuk teks sastra dari dua teks dengan tepat tanpa kesulitan. Elemen kompetensi yang kedua yakni menggunakan fakta-fakta untuk membuat simpulan yang tepat dari berbagai teks yang berisikan gagasan ilmiah dan karya sastra. Dengan indikator kelulusan dapat mengidentifikasikan gagasan utama dari berbagai jenis teks yang berisi gagasan ilmiah dan teks narasi yang berisi pesan-pesan pada karya sastra. Dan indikator kelulusan yang terakhir ialah dapat mengidentifikasi fakta-fakta yang mendukung dan tidak mendukung pernyataan atau simpulan dari berbagai jenis teks yang tersedia. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.